sebelumnya di sini saya mau memperkenalkan diri dari kami yang mau mewawancara Ibu. Perkenalkan, nama saya Wardatul Latifah dari Ilmu Administrasi Bisnis. Rekan saya Egrifa. Saya Hanilius. Ya, dan rekan kami ada Hasna, ada Nabila, dan ada Putri. Di sini kami akan mewawancara Ibu tentang mengenai bisnisnya Ibu, gitu kan. Sebelumnya kami tanya dulu, nama Ibu? Nama saya Yuliar. Yulia. Ibu Yuliar. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ya, kita langsung ke pertanyaan aja ya Ibu ya. Ini kan Ibu usahanya usaha makanan ya Bu. Untuk kemarin kan ada pandemi ya Bu gitu. Selama masa pandemi itu gimana sih Bu? Ya berdampak. Berdampak Pasti ya, Bu, ya. ya. Apalagi kita kan berdagang di dekat lingkungan mahasiswa. Iya. Mahasiswa libur ikut libur kita. Sempet tutup juga atau Tutup, gimana? sempat tutup nggak lama sih, semenjak pertama awal corona itu kan ada Iya. kan bulan Maret habis lebaran dagang. Ya merosot dari 100% ya 50% gitu kan. Oh, iya. Dari kantin 2 yang buka cuma 1, dari karyawan 6 cuma 1 yang dipakai. Nggak bisa bayar kalau banyak-banyak kan, nggak sesuai biaya operasionalnya gitu. Iya. Ibu mulai usaha ini dari kapan Ibu? Dari tahun 99 itu ada kantin Adelia. Dari anak saya yang tua 98, saya 98 punya anak 1, baru setahun saya udah punya rumah makan sampai sekarang. Anak saya udah selesai kuliah. Iya. Terus kan tadi Ibu bilang berdampak ya Bu. Sekarang kan udah mulai masuk Ya. ke new normal, udah Ya, normal lagi ya. gitu. Ya nggak semuanya ya, ibaratnya 75% lah ya bisa Iya. dikatakan. Ya lumayan lah dibanding kemarin-kemarin, agak lumayan ya. Kan Ibu cuma ada di sini atau ada cabang yang lain? Ada di belakang BNI itu Oh, kantin iya. Adeli 2 di situ. Iya. Yang pertama ya di sini karena sering ngeliat kadang-kadang mahasiswa sering makan nggak kebagian tempat gitu, kadang-kadang kesian gitu. Iya. Sedangkan saya punya rumah di sana, hanya ditunggu orang gitu-gitu aja. Terus saya pikir sama bapaknya kita ini aja buka cabang aja, ya alhamdulillah jalan. Yang namanya yang pertama udah pegang nama gitu ya. Kalau pegang nama tuh udahlah buka cabang satu pasti orang tahu. Jadi sekarang pada yang langganan saya yang sering kesini udah lebih deket yang ke sana ya sama aja nggak apa-apa. Orang masaknya di sini sih. Strategi Ibu untuk menjaga bisnis ini kayak gimana Bu? Kayak misalnya Ibu pelayanannya apa Iya, gimana? pelayanan, anak-anak suruh ramah, kebersihan. Ya, yang enak juga lah biar mahasiswanya jangan kapok. Iya. Kalau bisa makan hari ini besok datang lagi, ibu mah gitu maunya, ketagihan gitu kan kantinnya. Pernah nggak sih Bu ada kesan buruk yang Ibu dapat dari pelanggan Ibu yang pernah makan di sini? Apa ya? Atau kurang memuaskan gitu, entah mereka ngasih kritik ke tempat rumah makan Ibu atau yang lain gitu? Ya mungkin apa ya? Nggak ada sih, Nggak ada. selama ini nggak ada. Iya. Ya. Kalau ini kan prasmanan gini ya Bu, misalnya bilangnya kalau untuk pembayaran biasanya setelah makan atau setelah milih lauk gitu Bu. Nah setelah makan. Nah, kalau kayak gitu sering ada ini nggak sih Bu, kayak ada yang makan ini, ada yang Nah nggak itu bilang kayak gitu. kadang-kadang makanya bukan apa-apa, saya suka perhatiin, saya punya Oh, iya. saya bilang kalau orang makan itu diliatin, nggak semua orang jujur, saya bilang kayak gitu. Kalau ini kan ada juga dia ngomong makan ayam pakai tahu tempe, dia makan tempenya aja ya oh kayak mau apa kita mau ngomong. Kalau udah kita tekenin makan ayam nggak, dia tetap nggak ngomong, ya udah tanggung sendiri dosa gitu aja. Saya kayak gitu, udah kita makan pakai apa, ayam tahu tempe. Nah, kadang-kadang kan anak tadi tuh ngambil pergede tapi dia nggak ngaku. Udahlah saya bilang gitu, makanya diperhatiin nak. Saya suka bilang mana saya, mana buah juga kayak gitu.
Bapaknya suka ngomong kalau orang makan itu diperhatiin, bukan kita ngeliatin dia mengambil banyak, enggak, silakan sesukanya, memang prasmanan. Nah kayak gitu kadang-kadang sepele, sambal terong yang 1.000 aja lewat sering gitu kadang-kadang kan, nggak sudah berapa harganya. Padahal itu juga termasuk itu lauk saya tuh. Dia makan tuh misalnya nasi ayam sayur tuh ya silakan ambil sayur. Kalau lauk yang dilihat saya dari itu. Tuh. Kalau Lagi- kalau untuk masaknya Bu, belanjanya per berapa minggu ya Bu atau per Nah berapa ini hari? karena bulan Ramadan ya, saya tiap hari ya alhamdulillah ada peningkatan gitu karena offline ini kan, Iya. jadi nggak bisa stok habis belanja, jadi setiap subuh udah bisa imsak itu kita bisa ke pasar. Oh, ke pasar ya Bu, nggak Iya. ada yang nyetok gitu ya Bu misalnya? Ya paling ada kayak yang untuk pasar stok gitu. untuk sahur gitu, Oh. untuk siapin sahur udah kita masukin kulkas, nanti pas sahur itu seger semua, baru semua saya itu, saya sop mie kangkung kacang apa itu saya baru, kayak rendang saya bikin lagi sebelum mau pulang itu. Oh, Paling enggak. kayak ikan kan udah banyak gorengnya, Iya. tinggal kasih sambal aja, tempe tinggal kasih sambal gitu. Nggak ada penyalur gitu misalnya dia punya kebun di sayurnya daun singkong gitu itu Enggak. ngambil dari dia enggak ya? Cuman Oh, punya ada kayak pelanggan gitu. di pasar yang Oh, udah pasti iya. disiapin setiap hari, jadi nggak pakai lama ke pasar Iya. itu, orang udah tahu gitu. langsung ya Bu, langsung ke Jadi tempat sejam itu tempatnya. harus cepet pulang ke rumah udah. Kayak cabe gitu ya, udah nggak zamannya lagi mau metik-metik, orang sekali beli cabe 10 kilo 5 kilo Iya. telepon aja, besok siapin cabai hijau 5 kilo, apalagi yang lagi ngehit cabai hijau, seneng semua anak mahasiswa cabai hijau, jadi cabai merah kurang, ya udah telepon aja, petikin ya mas, pokoknya besok udah siap, nyampe gue tinggal cuci, udah rebus gitu, soalnya makan kerjaan gitu, karyawan bisa apa nggak pegang yang lain kalau udah petikin cabai itu. Sama ayam, udah minta potong-potongin, telepon malam itu udah nelpon, besok berapa bu, sekian, tengah malam aja kadang-kadang saya, aduh kayak kemarin sahur kekurangan ayam, saya telepon tengah ayam jam 10 malam, bisa nggak malam ini antar, ada bu, ya antar, kan udah langganan bertahun-tahun, dan kita nggak pindah-pindah. Iya. Maka sering mahasiswa yang di peternakan sering, bu mau nawarin ayam, aduh maaf nggak bisa pindah ke lain hati, saya bilang gitu, udah punya pelanggan bukan apa-apa. Ada nggak yang tiap tengah malam kita butuh ayam, mahasiswa mesen, sedangkan kita nggak punya stok, besok ada saya ambil, telepon ada, anter ya, anter. Nah itu yang saya takutnya, pindah langganan nggak ketemu yang kayak yang kita mau gitu. Iya benar Bu. Kalau untuk catering Ibu buka catering nggak Bu? Buka sih, anak mahasiswa sering kan pesen nasi, orang mau yasinan, apa ya mesen. Nah, Kalau ini kan Bu, minyak kan lagi naik Bu, itu kira-kira Nah, Ibu iya. untuk menunya di harganya dinaikin atau tetap atau gimana? itu daftar harga baru mulai 1 April. Iya. Saya Ini naikin, baru ya, udah Bu. nggak bisa ngelak Iya. mbak, mau di apa ya, kita nggak ngambil untung, kita nggak bisa belanja lagi. Iya. Itu masalahnya, salah satu jalan harus dinaikin. Makanya kata bapaknya, jangan takut kita nggak naikin, mahasiswa tuh ngerti juga loh, Iya. minyak tuh mahal gitu. Ini minyak semua loh, jamur Iya. itu ngeresep minyak itu, saya goreng jamur itu Iya. bener aja. Tapi nggak digoreng, orang nanya jamur mbak, gimana Iya, coba? benar. Abis terus sedus itu minyak itu. Saya nggak bisa, makanya kata bapaknya ya udah, karena saya udah naikin harga ya udah legowo juga gitu, nggak ngeluh juga karena kita berani naikin harga gitu. Kalau saya nggak naikin harga mungkin saya, ya Allah kayak mana ya, mungkin kan saya udah naikin harga ya, jadi ya udah nggak apa-apa. Awal-awalnya aja masih naik ya bu, kalau nggak gede sih 2.000 kadang 1.000, biarin aja kata suami Iya. saya. Sok hak pertama, nanti lama-lama bisa ini sendiri, Iya, stabil. bisa stabil Iya, sendiri. sama aja gitu, ya udah gitu. Akhirnya enggak juga, tadinya mau pesen empenya 17, enggak lah, ya udah nggak apa-apa, agak laku sehari 2 hari. Iya, Yang namanya udah lanjut biasa aja, pengen iya. makan yang paket, ya udah. Tapi 17 nggak apa-apa, ya udah biasa ya. Iya. Udah nggak ngaruh lah pokoknya sekarang. Kemarin kan tuh sempat agak stop, terus karyawannya juga dikurangi. Mm-mm. Terus lagi Ramadan gini tuh 6
karyawannya itu tetap 6 atau nambah Enggak, lagi? karena nambah itu lagi? 6 itu karena kantinnya 2 mbak. Oh, iya. Di sini 3, di sana 3 gitu. Jadi kan pagi-pagi itu jam 4 subuh udah bangun, saya itu karyawan 6 suruh sini semua, udah punya tugas masing-masing gitu. Jadi di sini buka, di sana juga sekarang buka. Enggak, Oh, enggak. rencananya mau lihat nih abis lebaran ini apa meningkat corona laju nanti ada masalah lagi kan, belum Iya. kita ini. Mau lihat dulu kan katanya mudik ini udah bebas mau kemana-mana, hampir 100% orang bisa libur Iya, bisa pulang. mau pulang. Nah saya takutnya nanti denger beritain lagi ya rencananya udah ngomong pengen mau nyari karyawan lagi yang lama-lama udah kemana kan, ada yang udah nikah, Iya. ada yang nggak mau lagi, nah kita harus nyari lagi. Tapi nanti dulu lihat dulu abis lebaran mahasiswa ini masuk kayak gini nggak, kalau gini kan bisa kita nggak bayar orang gitu Iya, loh iya. Mbak. Menurut Ibu, apa sih yang membuat orang lebih memilih kantin Adelia ketimbang yang lain gitu, kayak keunggulan dari usaha Ibu ini sendiri? Apa ya, selain mungkin prasmanan, ada juga yang komen sering bersih tempatnya gitu kan, enak gitu kan. Emang suaminya tuh rajin, bapaknya Iya. tuh marah sama karyawan, kalau ada piring kotor tuh cepet diangkat, coba kamu makan tempat orang gitu dia. Saya makan bakso Sony itu kadang-kadang baksonya aja, mangkoknya aja saya nggak mau. Nah bapaknya gitu gitu, kalau bisa tuh jangan sampai orang mau makan piring masih di situ. Maka saya bilangin kalau orang udah bayar cepet lah, jangan sampai disuruh gitu. Jadi orang kan ngeliat baru sekali makan, lihat gini-gini, besok kesini lagi mungkin ngeliatnya enak kali ya, nyaman kali ya gitu. Kebersihan lah mbak yang pertama. Untuk jangka panjangnya kira-kira Ibu mau buka kantin Adelia ke-3, ke-4, ke-5 lagi nggak Bu? Kayaknya enggak deh ya, udah capek ibu ini soalnya. Oh, iya. Saya tuh itulah ya, makanya saya harus mau belajar juga. Kalau kayak rumah makan Padang, rumah tuh kayaknya orang semua yang kerja, bosnya nyantai gitu. Saya belum bisa ke situ, kayak nggak percaya sama orang. Ibu masak sendiri ya Bu? Saya Mas, ya? sendiri. Paling ini potong sayur langsung dicuci gitu. Ini. Ayo kamu bantu numis. Ibu yang nyicip gitu. Karena udah setiap hari puasa ini nggak mencicip-cicip aja. Nanti buka puasa, tadi kurang garam dikit, kadang-kadang kayak gitu. Menjaga cita rasa ya, Saya Bu? nggak pernah, maaf. Pokoknya saya semua sambal hijau itu saya semua, saya suruh tumbuk aja, saya yang ngolah ngasih-ngasih ke saya semua. Belum percaya, makanya belum ke situ saya, makanya bingung juga saya kadang yang mana nanti ya, gue ngomong juga sih sama anak-anak itu, Iya. masih saya semua. Kalau misalnya Ibu udah pengen pensiun, ini kira-kira mau dikasih ke anaknya untuk diterusin atau gimana? Iya, saya udah nyuruh anak saya bilang kan, anak saya itu kan yang tua kan FKIP kimia udah selesai, masih bimbel, buka bimbel di rumah, terus keluar juga privat gitu kan. Saya bilang, nak, ini usaha ini udah maju, saya bilang gitu. Kata saya kalau dikasih ke orang, sayang, ketahuan kamu yang lola, kamu bayar orang, saya bilang kayak gitu. Ya ma, nanti kalau ini aku udah nikah katanya, aku baru mau belajar masak, coba mbak. Ya udahlah biarin, namanya anak sekarang mbak, nggak mau ngeliat emaknya enggak, cuman banyak ngelayanin aja. Saya nggak pernah juga saya nyuruh anak saya ke belakang bantu-bantu, enggak, saya nggak pernah anak saya minta tolong di sini aja, layanin aja gitu. Itu anak saya nomor 2 itu. Iya. Itu FKIP matematika itu, Oh iya. semester 4. Udah pernah kesini belum? Yang kedua Bu. Oh yang kedua, Iya, yang kedua, di itu sana. bapaknya. Masak tuh sini semua mbak. Oh, iya. Maka sering kadang-kadang ngomong, ini masak ini sama tas sama di sini, sama pokoknya bilang gitu. Diangkut ke mobil pokoknya. Iya. Nasi habis telepon oper. Sini semua yang handle pokoknya. Sana mah tinggal ngejual-jual aja. Iya. Tapi bapaknya suruh pegang, bilang gitu. Sana tempatnya lebih luas. Iya, luas. Itu tahun 2000 saya beli tanah dulu, masih Iya. murah itu dulu. Saya bangun gitu, nggak nyangka nyampe kayak gitunya rame di sana, kos-kosan banyak sana. Iya, Mbak. di sana banyak kos-kosan. Iya. Mana di sana juga kan kalau mau keluar agak jauh Iya, ya, Bu. saya Jadi di tuh situ aja. ditunggu gitu. orang ya, cuma aja rumah itu, nggak pernah saya lihat. Kalau kapan-kapan tuh libur pengen ngeliat, ya Allah rumah ditunggu orang, bukan tambah bagus ya, tambah rusak. Saya bilang Iya. namanya orang nunggu.
Kata saya bapaknya, apa kita buka usaha aja kan rumah. Kata saya kontrakan banyak, 3 tingkat bagus-bagus, nggak ada warung satu pun Iya, di nggak sini. ada Saya warung bilang, di sana. kita buka aja cabang, kan ada 2. Di sini kan sering kurang orang. Kadang-kadang mau masuk udah Rame, pergi lagi. penuh. Yang makan juga kadang-kadang udah nggak mikir juga. Kadang-kadang kalau nggak, dek gantian sih tuh mau masuk. Kadang-kadang ibu sering kayak gitu. Iya. Oh iya bu, gitu. Karena ngerasa dia udah lama, ibu Iya. setengah ngusir kadang-kadang. Iya, betul. Karena udah deket sama mahasiswanya, ngomongnya udah belak-belakan aja. Iya. Maaf ya deh ya, bukan ngusir. Kasihan mbak di motor tuh mau makan. Seperti itu. Terus berpikir, itulah buka cabang. Jadi kalau sana penuh, lari ke sini sama aja. Gitu dulu ya Bu, wawancara dari kami. Terima kasih Bu sudah bersedia dan menyempatkan waktu untuk diwawancari oleh kami. Sama-sama. Semoga usaha Ibu semakin lancar ke depannya. Amin.